Mendadak dilamar pria tampan. Part 2. Siapa Arfan sebenarnya? Aku masih tidak habis pikir. Kenapa Mas Arfan berani melontarkan keinginan yang tidak masuk akal menurutku. Berani-beraninya pemuda itu mengucapkan sesuatu yang membuatku ingin mengeluarkan amarah. Apa Mas Arfan tidak sadar dengan apa yang ia ucapkan tadi saat di mobil? Bagaimana mungkin ia ingin melamar gadis yang baru bertemu dengannya dalam 2 hari ini? Itu benar-benar di luar nalar. Siapa Mas Arfan sebenarnya? Kenapa aku merasa tidak pernah bertemu dengannya, sementara ia mengaku telah lama mengenalku? Kenapa aku tidak mengingatnya sama sekali? Ia benar-benar membuatku penasaran, kesal. Ren, dari tadi kamu diam aja. Ada apa? Devi kembali memukul pundakku. Aku lagi kesal. Aku memberikan jawaban sembari berjalan menuju ruangan Bu Riani, dosen pembimbing kami berdua. Kesal kenapa? Devi pun menyejajarkan langkahnya di samping kananku. Kesal aja. Oh ya, cowok tampan tadi siapa sih? Kok baru hari ini nganterin kamu ke kampus? Devi mengingatkanku tentang Mas Arfan. Cowok tampan? Iya, aku tadi lihat kamu turun dari mobilnya. Aku sempat dengar juga pujian mahasiswi lain tentang dia. Pujian apa? Tentang kecakapannya. Cakep dari mananya? Nih anak, kamu gak mengakui ketampanan cowok yang tadi ngantar kamu? Dia hanya sok tampan. Walaupun Devi menilai Mas Arfan tampan, tetapi bagiku, laki-laki itu hanya sok tampan. Apalagi ia telah membuatku 2 kali kesal hari ini. Pertama, aku tidak mengharapkan kehadirannya pagi ini. Sementara yang kedua, ia berani ingin melamarku. Dasar laki-laki aneh. Mas Arfan bersikap seolah-olah telah mengenalku sudah bertahun-tahun lamanya. Entah dari mana keberanian yang ia dapatkan hingga mampu mengucapkan lamaran yang membuat hatiku kesal. Aku masih sangat bingung kenapa Mas Arfan tiba-tiba muncul di rumahku dan tampak sangat dekat dengan ayah. Sejak kapan laki-laki parubaya itu mengenal Mas Arfan? Apa mungkin keakraban di antara mereka berkaitan dengan ungkapan Mas Arfan tadi saat di mobil? Aku merasa kalau ayah sedang menyembunyikan sesuatu. Padahal selama ini beliau selalu terbuka kepadaku. Namun, kenapa kehadiran Mas Arfan tidak pernah ia ceritakan sebelumnya? Apa beliau sengaja? Ren, kita pulang yuk. Sia-sia aja deh datang hari ini. Ternyata Bu Riani gak masuk kampus. Apa kita ke rumah beliau aja? Devi selalu saja berhasil mengagetkanku. Bisa gak ngomongnya gak tiba-tiba? Kok tiba-tiba? Dari tadi kan kita ngobrol. Kamunya aja tuh yang ngelamun. Memang benar apa yang Devi katakan. Sangat jelas kalau saat ini aku sedang memikirkan Mas Arfan. Iya deh, sorry. Aku menyatukan kedua telapak tangan di depan Devi. Lupain aja. Yang penting sekarang kita harus mikir gimana caranya ketemu Bu Riani. Devi mengerutkan keningnya. Kita ke rumah beliau aja. Tapi kapan? Hari ini gak mungkin, karena beliau sedang tidak enak badan. Kamu dengar sendiri kan tadi dari Pak Herman? Iya juga sih. Nanti aja deh, kita pikirkan lagi. Sekarang kita pulang, tapi naik angkot. Aku gak bawa motor soalnya. Sama dong, aku juga. Aku dan Devi pun tertawa, karena kami hari ini secara bersamaan tidak membawa kendaraan sendiri, padahal tidak janjian sebelumnya. Alasan aku sudah jelas, karena kemunculan Mas Arfan. Sementara Devi mengaku karena ingin santai. Kamu ngapain masih di sini? Aku terkejut melihat Mas Arfan yang masih berdiri di samping mobilnya.
Kenapa ia tidak langsung pergi setelah mengantarku tadi? Nungguin kamu. Ia memberikan jawaban dengan santai. Gak perlu. Aku mau pulang naik angkot aja sama teman. Aku melihat ke arah Devi. Ternyata gadis itu menatap Mas Arfan. Gak apa-apa. Kita antar teman kamu. Setelah itu, aku ingin bawa kamu ke suatu tempat. Ogah, aku gak mau. Sana pergi. Aku gak butuh kamu. Yang benar. Tapi aku gak percaya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu saja membuatku kesal. Jadi, mau kamu apa? Ingin bersamamu hari ini. Ia benar-benar mengundang amarahku. Apa perlu aku ingatin lagi kalau aku gak kenal kamu? Aku menaikkan suara. Ternyata kebencianmu padaku tetap sama seperti dulu. Kayaknya hidup kamu itu penuh drama ya. Baru juga ketemu dalam 2 hari ini, tapi udah ngaku kenal aku dari dulu. Tapi itu kenyataan, Ren. Kenapa kamu gak ingat aku? Apa karena dulu aku sering usilin kamu? Aku makin bingung dengan arah pembicaraannya. Maaf, Ren. Aku duluan. Devi tiba-tiba menghentikan kendaraan lalu memasukinya. Kemudian meluncur meninggalkan kampus. Mungkin dia bingung melihat perdebatanku dengan Mas Arfan. Setelah kepergian Devi, Mas Arfan meraih tanganku, lalu memintaku memasuki mobilnya. Kenapa aku tidak mampu menolaknya? Ia pun menghidupkan mesin kendaraan roda 4 itu. Kemudian kami meluncur. Apa kamu gak ingat aku sama sekali, Ren? Tanya pemuda menyebalkan itu. Ingat banget. Serius kamu udah ingat aku? Tampak perubahan di wajahnya, menunjukkan guratan halus. Iya, kamu itu cowok nyebelin yang tiba-tiba muncul dalam hidupku. Kamu itu cowok so akrab yang telah mengundang amarahku. Akhirnya, aku berhasil mengutarakan kekesalanku. Ternyata kamu belum ingat aku. Padahal aku selalu mengingatmu sebagai gadis kecil yang cantik dan imut. Kamu itu gadis yang aku puja sejak dulu. Aku gak ngerti apa maksud kamu. Gadis kecil. Ia membuatku penasaran. Iya, kita sudah beberapa kali ketemu saat kita masih anak-anak. Kapan? Siapa kamu sebenarnya? Kamu ingat Mandala, yang juga merupakan nama belakangku. Kalau kamu kesal padaku, kamu selalu menyebutku dengan nama itu karena merupakan nama papaku. Pikiranku pun berkelana agar mampu mengingat saat-saat masih kecil dulu. Aku mencoba mengingat teman saat masih SMA. Tidak ada yang bernama Mandala. Aku pun menggali ingatan agar mampu membayangkan masa putih biru. Tetap tidak ada hasil. Sekarang, aku harus berkelana ke masa yang sudah lama berlalu saat masih SD. Tiba-tiba, ingatanku tertuju pada satu nama yang tidak asing. Ini tidak mungkin. Kenapa ia kembali hadir dalam hidupku? Apa dirinya tidak puas melakukan keusilan kepadaku kala itu? Kenapa ia setampan ini sekarang? Maksudku sok ganteng. Pantas saja aku tidak mengenalnya sama sekali. Ternyata aku bertemu dengannya dulu saat masih duduk di bangku SD. Kala itu, aku masih kelas 4, sedangkan ia kelas 9. Mas Arfan yang dulu dan sekarang sungguh jauh berbeda. Perbedaan itu bagaikan bumi dan langit. Maaf Mas Arfan, karena aku tidak mungkin menerima lamaranmu. Saat ini, aku sedang dekat dengan seorang pemuda yang tidak lain adalah cinta pertamaku. Walaupun kami belum pernah bertemu secara langsung, tetapi aku mencintainya. Kamu udah ingat aku? Mas Arfan kembali membuka suara. Aku tidak memberikan respon sama sekali, karena masih terkejut dengan kehadirannya yang tiba-tiba dalam hidupku. Aku tetap sangat membencinya sama seperti dulu. Bagiku saat ini, ia tidak lebih dari teman
walaupun kenyataannya dulu ia bagaikan musuh. Hati ini telah aku serahkan kepada Kak Dilan, seorang penulis yang sangat aku kagumi. Apakah Rena benar-benar tidak ingin menerima lamaran Arfan?